Baik, bidang tugas yang berikutnya adalah bidang keuangan ya. Tugas dari manajer keuangan atau bidang tugas keuangan ya, manajemen keuangan eh, secara umum ada dua ya. Pertama tentang pencarian sumber dana ya. Gimana caranya bisa menghimpun dana sebanyak-banyaknya dari investor dan calon investor. Kemudian bagaimana mengalokasikan dana tersebut ya. Sumber dana bisa macam-macam, ada penawaran saham ya, kita harus IPO ya, harus IPO dulu, kemudian kita tawarkan saham di apa lantai bursa begitu. Kemudian ada penyertaan oleh pemilik ya, misalnya si pemilik menyertakan modal ya. Biasanya ini ketika kita ada pada perusahaan perseorangan ya, yang modal pemiliknya itu dominasinya kuat. Kemudian juga bisa mengajukan pinjaman atau kredit bank ya, kerjasama dengan pihak asing melalui berbagai macam mekanisme yang sekarang saya pikir sudah mulai dimudahkan ya. Juga berkaitan dengan isu-isu undang-undang yang beberapa waktu belakangan ini trending gitu, juga berkaitan dengan proses ini sih sebetulnya. Ada yang pihak diuntungkan, ada juga pihak yang katanya dirugikan. Saya kira kita harus memandangnya secara objektif ya. Dan untuk hal-hal yang seperti itu saya kira ya ada banyak plus minusnya sih untuk berkaitan dengan dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Saya kira yang salah di kita adalah fokus. Kita tidak memiliki fokus yang sama dengan pemerintah ya. Kenapa banyak sekali perbedaan pendapat? Saya kira karena fokus kita dengan fokus pemerintah berbeda ya. Apakah fokus kita yang benar? Belum tentu, apalagi kalau kita katakan pemerintah yang fokusnya salah, juga saya kira ya perlu ditinjau ya, perlu ditinjau. Saya tidak melihat itu dari satu sisi saja. Kita juga harus melihat dari sisi yang lain ya. Ada dua sisi yang berbeda yang memiliki plus minusnya masing-masing ya. Kemudian kembali ke sini tentang mengalokasikan dana ya, otomatis ketika dana sudah berhasil dihimpun, bagaimana caranya mengalokasikan dengan baik sesuai dengan kebutuhan modal kerja dan modal tetap. Modal kerja ya biasanya berkaitan dengan biaya-biaya variabel yang muncul dari proses produksi ya, proses kerja gitu kan. Kemudian ada modal tetap ya, biasanya ada cost tetap yang harus kita keluarkan selama satu periode berjalan ya, bulanan, mingguan, tahunan dan lain sebagainya. Saya kira itu untuk bidang tugas di manajemen keuangan ya. Kemudian yang terakhir bidang tugas dari SDM ya. SDM, sumber daya manusia. Yang pertama, menarik tenaga kerja yang berkualitas, kemudian mengembangkan tenaga kerja yang berkualitas, makanya ada yang disebut dengan pengembangan karir. Kemudian mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas ya. Dalam mekanisme penarikan tenaga kerja yang berkualitas ya, itu terdiri dari pengelolaan perencanaan, ada rekrutmen, ada seleksi tenaga kerja. Pengelolaan perencanaan dalam artian ketika kita fokus kepada penarikan tenaga kerja ya, tentu kita harus mempertimbangkan tenaga kerja yang seperti apa yang akan kita tarik ya. Makanya harus direncanakan bagaimana mengelola perencanaannya ya. Kita harus identifikasi dulu kebutuhan-kebutuhan kita gitu. Tidak hanya asal rekrut aja. Kita harus identifikasi, oh sekarang kita akan membuat perencanaan besar ya, yang jangka panjangnya itu memerlukan karyawan dengan kompetensi ini misalnya gitu ya. Nah, setelah kita bisa mengidentifikasi kebutuhan itu, baru dilakukan proses yang namanya rekrutmen ya. Rekrutmen bisa melalui berbagai macam cara gitu kan. Ada banyak media-media yang bisa kita jadikan sebagai alat untuk menghimpun ya calon-calon tenaga kerja yang sesuai dengan yang sudah kita lakukan pada proses pengelolaan perencanaan ya. Mulai dari persyaratan umum sampai persyaratan khusus bisa kita cantumkan di situ sebagai acuan mereka dalam melamar pekerjaannya. Kemudian seleksi tenaga kerja.
seleksi ya mulai dari yang tertulis, wawancara user, ada psikotes, kemudian ada tes bidang dan lain sebagainya. Itu tergantung nanti mekanismenya seperti apa. Ya, saya kira itu. Kemudian ada proses pengembangan tenaga kerja yang berkualitas, ya. Ada yang namanya mengelola orientasi, kemudian ada pelatihan dan pengembangan, ada perencanaan dan pengembangan karir pegawai, ya. Pada proses pengelolaan orientasi itu biasanya, ya kalau dulu sih saya mengilustrasikan yang namanya orientasi, ya berarti si karyawan baru masuk gitu kan, kemudian kita sebagai seorang manajer SDM atau di pengelola SDM-nya harus bisa mengelola orientasi dia agar mampu berkontribusi dengan baik, mampu meluapkan mencurahkan semua kompetensinya terhadap apa yang kita butuhkan. Orientasi itu biasanya dikaitkan dengan proses pengenalan situasi dan kondisi kerja, gitu kan. Makanya dalam perusahaan tuh banyak sekali yang dia memberikan semacam training selama 3 bulan, gitu kan, sebelum dia betul-betul diangkat menjadi karyawan tetap. Ya. Kenapa 3 bulan? Kenapa tidak 1 minggu, 2 minggu, satu bulan gitu misalnya? Ya, ini pendapat pribadi sebetulnya dari berbagai macam sumber juga yang saya himpun juga dari teman-teman gitu, mengatakan bahwa 3 bulan itu waktu yang cukup untuk kita sebagai seorang manajer SDM melihat karakteristik orang dengan baik. Kalau di buku psikologi itu ada ketika kita mampu bertahan untuk melakukan kebiasaan baik saja selama dalam kurun waktu 3 bulan maksimal, nah, otomatis itu merupakan karakteristik kita yang sebenarnya, ya. Itu bisa bisa mencerminkan kondisi individu yang sebenarnya. Kalaupun ternyata dia tidak mampu, itu akan tergambar di 1 bulan terakhir, ya, perilaku yang sebenarnya, ya. Jadi perilaku yang sebenarnya orang itu ketika dia sudah kita amati selama kurang lebih 3 bulan. Nah, di bulan-bulan terakhir, di hari-hari terakhir dalam bulan ketiga itu biasanya merupakan perilaku si karyawan, perilaku individu yang sebenarnya, ya, yang tidak dibuat-buat, ya. Kalau misalnya cuma 1 minggu, 2 minggu gitu kan, yang sebetulnya dia berperilaku buruk, bisa menutupi perilakunya dengan berpura-pura baik dan lain sebagainya. Tapi kalaupun ternyata perilakunya buruk, dia bisa bertahan 3 bulan, insya Allah kita bisa mengatakan itu sebagai perilaku barunya, ya. Artinya itu merupakan perilaku dia yang sebenarnya, yang sudah berubah dari perilaku buruk sebelumnya, gitu ya. Kemudian ada pelatihan dan pengembangan, ada perencanaan pengembangan karir pegawai, ya. Ada pelatihan, ya. Sering sekali kita dengar ada diklat, ada training dan sebagainya. Itu cara kita untuk mengembangkan kualitas kompetensi dari si karyawan. Kemudian perencanaan pengembangan karir berkaitan dengan jenjang karir, ya. Di pemerintahan tuh paling jelas tuh kalau jenjang karir. Ada kepangkatan, ada fungsional dan lain sebagainya. Di dosen juga ada kepangkatan, ada fungsional, mulai dari yang dosen tenaga pengajar, asisten ahli sampai ke profesor. Itu semuanya ada jenjangnya. Kemudian yang berikutnya adalah mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas, ya. Setelah kita kembangkan, maka tenaga kerja yang berkualitas itu harus kita pertahankan. Kenapa fokusnya mempertahankan? Karena sekarang itu lagi gencar-gencarnya perusahaan yang tidak mau memulai prosesnya dari awal, sehingga harus memangkas, ya. Dia maunya dapat tenaga kerja yang berkualitas tanpa harus mengembangkannya sendiri, ya. Sehingga kita harus mengelola penahanan, penilaian kinerja, ada kompensasi dan benefit yang harus kita pertimbangkan dan kita tawarkan kepada mereka supaya tidak kabur, gitu. Kemudian juga harus menjalin hubungan yang baik dengan tenaga kerja tersebut. Jadi antara manajemen dengan karyawan itu harus memiliki chemistry yang baik supaya tidak saling berpencar.